derap langkah kaki guru PAI di atas bumi pertiwi, siap mengembangkan profesi, didik siswa abdi pada ilahi. Kami berjuang kembangkan kompetensi untuk jadi pendidik sejati, berkelanjutan tanpa henti dalam PPKP guru PAI. Mengajar disiplin, interaktif dan terampil, jujur, ikhlas, percaya diri, tumbuhkan harapan, nyalakan imajinasi untuk karya inovasi. Ayo kita tanamkan cinta belajar PAI, jadilah guru yang religi. Ayo kita tanamkan cinta belajar PAI, agar jadi guru yang dicintai. Kembangkan karya dan pedagogi, jaga persatuan persaudaraan, nasionalisme, damai dan moderasi, Islam rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillah, mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat bersuara dalam rangka pembinaan KKG UGMP, yang kebetulan acara ini berdasarkan rapat tadi dengan Pak Kasih, Pak Kabit yang diletakkan di Komputer Kamar. Untuk kita ketahui, kegiatan ini cuma ada satu titik, dan titiknya jumlahnya bisa 15 orang. Maka berdasarkan musyawarah kami di bidang praktis, ya kami letakkan di Kabupaten Kampar, dan kebetulan bertempat di Manfaat Kabupaten Kampar. Selamat dan salam kepada Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul, yang merupakan suatu hasanah bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kali pertama kami mohon maaf, mungkin ada keterlambatan kita, yang kemudian kita yang cuma di dalam anggaran kita cuma ada untuk 15 orang. Setelah kami berdiskusi kecil dengan Pak Kabit, kedepannya kami ingin kegiatan-kegiatan seperti ini kita adakan di setiap titik kabupaten kota. Itu nanti pengusulannya menjadi tanggung jawab kami lah di bidang praktis, khususnya di PAI. Kenapa begitu pentingnya kegiatan ini? Dan ini adalah wadah kita untuk berhimpun dan mengetahui perkembangan pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat di provinsi ataupun di nasional. Sehingga di dalam ini, usulan ini kita letakkanlah untuk bisa bersuara bersama-sama dengan para guru. Maka kami ambilkanlah kegiatan ini satu titik, maka kami ambil cuma 5 orang, SMP 5 orang, kemudian SMA 4 orang, tambah SMK 1 orang, jadi 15 orang. Yang mudah-mudahan acara kita ini nanti ada mendapat rahmat dan berkahnya. Kemudian ini adalah ajang bagaimana kita nanti ke depan bisa melaksanakan silaturahmi dan meningkatkan kompetensi kita di KKG dan AGP. Jadwal telah kami susun di bidang, kemudian yang akan menjadi sumber kita kali pertama Pak Ahmad Mandian. Beliau nanti akan menyampaikan revitalisasi ataupun kompetensi peningkatan kompetensi KKG UGMP. Kemudian ada Bu Haja Nurianis, kebetulan beliau ini adalah COT tahun 2021. Kita telah usulkan semalam untuk diseleksi dari Riau sebanyak 18 orang
yang tersebar di kabupaten kota. Kebetulan Uriani salah satu PLT yang dinyatakan lulus dalam PPKB semalam. Pada tahun ini juga ada yang akan masuk PPKB, yaitu rasionya 7 orang, 7 orang rasio kita. Tapi jumlah berapa yang ikut kami belum dapat informasi. Ada 24 atau 4.000. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti kawan-kawan ini kita dapat minta sumbangsi lah ataupun berbagi ilmu lah nanti sampai ke kecamatan, kalau bisa ke SD ataupun di sekolah satuan pendidikan yang ada. Sebab kenapa demikian? Kalau kita adakan pembinaan seperti ini terus, maka akan hadir orang-orang itu juga. Sementara yang di daerah pelosok tidak tersentuh. Oleh karena itu program kami ke depan, kita ingin yang telah di TOT untuk kabupaten yang akan membina kawan-kawan yang ada di level kecamatan semuanya. Sehingga nanti semua akan berbagi pengalaman dan ilmu tentang khususnya masalah tupoksi kita di PAI ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, materi awal mungkin karena kebetulan Pak Mambalian lagi ada tarhib Ramadan itu. Jadi untuk awalnya kita minta kepada narsum Bu Nurian menyampaikan materi, kemudian nanti Pak Dr. Haji Darimus kita ambil ke waktunya agak siang lah sedikit. Kemudian semalam kegiatan kita ini kami telah berkomunikasi dengan Pak Kanwil. Padahal awalnya beliau menyatakan hadir, tapi sehari setelah itu beliau minta izin. Kali pertama kegiatan di Kanwil adalah penyambutan bulan suci Ramadan. Pagi ini, siang nanti beliau ada acara di lingkungan Pemprov dengan Pak Gubernur. Tapi beliau masih memberi pernyataan kalau Pak Kasih saya sempat, saya tetap akan hadir bersama-sama kita. Kemudian Pak Kabit juga telah menelpon, insya Allah beliau juga nanti akan menyampaikan materinya. Materi Pak Kabit tentu nanti yaitu pengarahan sekaligus membuka secara resmi acara pembinaan kita ini. Demikian mungkin kata pengantar mukadimah dari kami. Kalau seandainya ada tambahan Pak Mas, kita serahkan aja nanti ke narasumber pada Bu Haja dan Pak Haja Duganis untuk menyampaikan materi awal pada kita semua. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim untuk melaksanakan kegiatan pembinaan KKG MKMP Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Ampat. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan selalu berselawat kepadanya kelak kita akan mendapatkan syafaat berkah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kasih Dasar, Bapak Ridwan dan Bapak Kasih Menengah itu Bapak Darimus yang sudah membersamai kita pada hari ini. Apa aktivitasnya? Oleh itu Bapak Ibu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama tadi disampaikan oleh Pak Kasih Nurianis. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Islam Kota Pekanbaru Bapak Ibu. Jadi saya dari jenjang SD. Terima kasih kepada kawan-kawan di SD yang sudah hadir tadi ya, 5 orang saya sudah cek ya, Pak Zuri, Pak Imam, Pak Arham ya. Ada lagi satu yang pakai jilbab hitam ya, dari tadi saya tahu. Pak itu yang Pak Kepala Sekolah juga. Mohon maaf Pak, saya lupa nama Bapak. Khairunis. Nah, Pak Khairunis ya, Pak Khairunis. Ini benar-benar KKG yang ada di Kabupaten Kampar adalah orang-orang yang berkompeten bagus ya. Ini adalah aset kita untuk DKI. Walaupun sudah jadi kepala sekolah, tetap mencintai profesi sebagai guru karena kepala sekolah hanyalah tugas tambahan yang pada akhirnya nanti juga akan kembali ke guru atau naik tingkatnya jika berkehendak nanti kan jadi pengawas ya Pak ya. Ya jadi pengawas biar kita bisa bina teman-teman kita, biar ilmu yang ada pada kita bisa kita terapkan ya.
untuk guru kita karena informasi awal yang kami dengar KKG di Kabupaten Kampar itu secara individu ya orang personalnya itu top-top saya itu kan jadi, namun secara wadahnya organisasinya ya itu agak kurang gitu. Jadi aktivitas yang ada di Kampar selalu saya tanyakan sama Pak Zuri sebagai ketua kabupaten ya, saya tanyain apa kegiatan kita. Jadi inilah nanti mudah-mudahan dengan adanya pembinaan yang kita laksanakan pada hari ini menjadi cikal bakal, menjadi gerak langkah awal buat kita semakin lebih maju untuk bersama-sama bergandengan tangan melangkah di Kabupaten Kampar. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, itu penjelasan saya dari SD. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan yang pernah saya lakukan untuk meningkat kompetensi saya, alhamdulillah sejak tahun 2013 saya diamanahi juga sebagai narasumber untuk kurikulum 2013 yang sekarang sudah berada di ujung ya, di ujung penggunaannya ya Bapak Ibu ya, karena sudah ada perbaikan pembaharuan kurikulum di negeri kita, yaitu dengan adanya kurikulum Merdeka yang pada awalnya kurikulum ini banyak namanya Bapak Ibu. Ada yang namanya kurikulum paradigma baru ya, kemudian prototipe. Nah, tanggal 11 Februari kemarin itu diresmikan oleh Menteri kita, Mas Nadiem, yaitu dengan kurikulum Merdeka. Kontroversi sih masalahnya, apakah selama ini kita belum merdeka, baru sekarang merdeka? Itu terlepas dari bagaimana sudut pandang kita ya Pak Ibu ya. Yang jelas kurikulum itu diubah dengan adanya evaluasi dan perbaikan secara kontinu untuk kemajuan negeri kita. Kita yakini itu saja sebagai seorang guru. Kemudian alhamdulillah juga saat ini saya diamanai sebagai ketua KKG Provinur. Kemudian juga saya sekarang diamanai sebagai sekretaris 1 Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Riau masa periode 2018 sampai 2023. Ini sudah akan berakhir juga ini tahun 2022. Nah, sebenarnya kita yang hadir di sini ini Bapak Ibu lebih tepat dikatakan adalah AKPAI. Kita sekarang ini AKPAI. Kita berkumpul duduk di sini adalah AKPAI. AKPAI adalah rumah besar dari guru PKI, Guru Pendidikan Agama Islam. Nah, di dalam rumah besar itu Bapak Ibu ada kamar-kamarnya. Ada kamar KKG TK, ada kamar KKG SD, ada juga MGMP SMP dan MGMP SMA, MGMP SMK. Jadi ada 5 kamar seharusnya dalam rumah besar itu. Kita banyak, kita ramai Bapak Ibu. Nah, kalau kita bergerak itu luar biasa kekuatan yang bisa kita lakukan untuk perbaikan negeri ini. Bapak Ibu ya, jadi lebih tepatnya kita ini AKPAI, ya AKPAI. Walaupun Pak Yunis sama Pak Zuri itu juga anggota AKPAI ya. Saya ikut menghadiri pelantikan DPD AKPAI Kampar. Tahun berapa Pak Yunis? 2019. Ya, ini juga akan berakhir mungkin nanti di tahun 2024 insya Allah ya kan? Nah, 2019 ya, sedangkan kami 2018 agak maju sedikit Pak Yunis dan kawan-kawan. Nah, ini Bapak Ibu tahu siapa ketua AKPAI kita? Ketua DPD AKPAI Kampar kita tahu Bapak Ibu? Kita cek dulu sebentar, mohon maaf. Pak Yunal. Pak Yunal ya? Pak Alfan tahu? Iya. Anggota AKPAI dia Bu. Ini anggota AKPAI itu. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Sekretaris AKPAI. Ya, benar. Bendahara. Ya, saya melihat di FB-nya. Bendahara AKPAI. Ini Bendahara AKPAI. Ya. Apa kira-kira kegiatan kita untuk Ramadan Ibu? AKPAI? Tanya. Nah, ini dia gitu. Ketika kita sudah bentuk, itu alhamdulillah luar biasa. Pak Ketua Umum datang loh, Pak Bahnan Marbal itu datang hadir ke Kampar. Bersama dengan yang Oke, bagus itu programnya, coba biar saya dengar ya, biar kita dengar ya. Oke, program AKPAI ini, mohon maaf ya Bapak Ibu, karena kita semua di AKPAI Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu belum mengenal, saatnya saya kenalkan ya, bahwa yang berada di ruangan ini adalah sebenarnya lebih tepat dengan AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Ya, silakan Pak Indonesia sampaikan dulu kepada kami apa kira-kira dalam waktu dekat ini kegiatan AKPAI DPD AKPAI kita.
cuma usulan aja Bu. Iya. Ya, kira-kira ini untuk bulan puasa ini alangkah baiknya kita buka bersama Akpai Kabupaten sekaligus dengan anak yatim yang orang tuanya telah meninggal dan dia adalah guru PAI di Kabupaten Kampar. Bagus ini deh, jangan sekedar usul ya, mudah-mudahan bisa direalisasikan itu. Dalam tahun ini kan banyak juga tuh orang tuanya guru agama yang dia meninggal, otomatis kan anaknya anak yatim kan. Nah, itu usulan biar diakomodir nanti sama sekretaris kita Pak Imam dengan Bu Rina ya, Mas Sekretaris sama Pak Bu Bendahara ya. Mungkin dari uang sedekah kita, saya mau nanti Bu Dika kasihkan ke saya informasinya ya Bu, insya Allah kita dukung. Sedekah dari anggota AKP kan bisa juga nanti. Iya benar, semuanya kita AKPAI, ya kan? Guru Pendidikan Agama Islam itu adalah sebenarnya anggota AKPAI. Ya walaupun aktif tidak aktifnya itu tergantung ke kesempatan kita. Baik, terima kasih Pak Khairunnis. Selanjutnya informasi juga untuk kita yang AKPAI ini adalah tanggal 7 sampai 9 Oktober. Insya Allah kita akan melaksanakan kongres yang keempat di Sumbar, tepatnya di Padang. Jadi Pak Khairunnis sama Pak Imam sama Pak Ketua Yonal ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, nih ya, itu dia Bapak Ibu. Untuk sekretaris 1 AKPAI Riau. Kemudian kemarin di awal tahun 2020 sama 2021 itu kan adalah awal pertama sekolah penggerak Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi. Kita juga ikut TOT kemarin itu jadi narasumber untuk kurikulum prototipe ini ya, pada waktu itu namanya masih kurikulum paradigma baru gitu. Jadi kita online secara daring ya menyampaikan kepada sekolah-sekolah penggerak. Nah waktu itu belum ada yang dari Riau. Yang dari Riau kan baru angkatan apa ini? Angkatan kedua ini ya. Itu kan baru maksudnya dan kabar. Angkatan pertama itu untuk sekolah penggerak itu ada 3 kabupaten Bapak Ibu. Inhil, Dumai, dan Bengkalis. Karena ini adalah pembinaan KKG MGMP Guru Pendidikan Agama Islam, maka kita akan kupas tuntas mulai dari pengertian Bapak Ibu. Pengertian kelompok kerja guru mata pelajaran pendidikan agama Islam disingkat dengan KKG. Kalau adalah organisasi profesi kedinasan guru PAI untuk meningkatkan kompetensi profesionalismenya Bapak Ibu. Fungsi kelompok kerja guru atau KKG atau MGMP adalah sebagai berikut. Forum komunikasi antar GPAI dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Yang kedua, forum konsultasi yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran, khususnya yang menyangkut materi pembelajaran, model, metodologi, evaluasi, dan sarana penunjang. Nah, masalah sarana penunjang Bapak Ibu, tahun kemarin ada 2 sekolah yang mendapatkan bantuan rumah ibadah. Fungsi dari KKG itu adalah pusat informasi tentang berbagai kebijakan yang berkaitan dengan usaha-usaha pengembangan dan peningkatan mutu PAI. Ini jelas Bapak Ibu ya. Yang nanti terakhir mudah-mudahan saya bisa memaparkan kepada Bapak Ibu untuk pelaporan nilai ujian sekolah tahun 2021 tahun 2022 ini. Bapak Ibu sudah dapat aplikasinya? Udah ya? Oh SMA udah ya Bu? Oke, Bapak Hasbullah sudah dapat aplikasi pelaporan nilai ujian? Iya untuk US. Sudah ya, sudah semuanya ya. Yang SD Pak Zuri udah? Udah ya, udah semuanya ya. Udah dilihat? Belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Ya diisi belum, tapi sudah dapat semuanya ya. Nanti boleh kita lihat sama-sama. Nah itu dia Bapak Ibu 3 fungsinya. Nah tujuan dari terbentuknya kelompok kerja guru KKG atau MGMP itu adalah 1. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Udah jelas lah ya Islamiyah. Pak Imam yang sibuk di sekolahnya, Pak Zuri juga yang sibuk sekolah, jumpa dengan SMP, jumpa dengan SMA juga. Silaturahim terjalin. Yang kedua, meningkatkan kompetensi GPAI dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan mutu PAI. Ini yang paling penting Bapak Ibu, berbagi.
berbagi cara mengajarkan materi ahli waris itu apa, seperti waris untuk SMP ya, SMA ya. Rumit kali anak-anak nggak tahu kan gitu ya. Nah, kalau di SD mungkin bagaimana cara metode apa yang tepat untuk mengajarkan iman kepada qada dan qadar. Kan hal-hal yang fiktif ya, yang gaib gitu ya, untuk meningkatkan keimanan anak. Yang SMP sholat berjamaah, gimana anakku tumbuh kesadarannya untuk sholat berjamaah. Materi udah tuntas di sekolah, tapi di masjid ketika dicek nggak ada anak awak yang pergi masjid. Ya kan? Jadi seperti apa sih kiat-kiatnya gitu. Oh iya, saya pernah ada cerita inspiratif atau cerita sahabat Rasul kan gitu ya, untuk meningkatkan kesadaran anak sholat berjamaah, berbagi di situ Bapak Ibu gitu. Jadi kita informasi kita kan kalau kita sendiri kan terbatas Bapak Ibu ya, tetapi dengan kita ramai kita saling berbagi informasi. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemampuan profesionalisme GPAI dalam pelaksanaan sertifikasi dan pemenuhan angka kredit bagi jabatan fungsional. Jadi kabupaten dan kabupaten itu beda-beda penyelesaian masalahnya beda-beda. Jadi mungkin di Kampar ini pula yang terjadinya gitu. Kalau bisa kami meminta gitu untuk di Kabupaten Kampar, tolonglah masalah yang berhubungan dengan dinas itu konfirmasi gitu, biar nanti orang dinas malah masa minta tanda tangan ini dari mana kamu, kalau Kemenak kamu Kemenak saja, ngapain kamu di sini kan itu. Nah, jadi kamu KPAI, jadi kami agak sulit berbicara gitu, kami tidak punya dasar gitu. Dasarnya itu karena kami tidak diinformasikan gitu gimana apanya gitu. Kalau memang bisa kerjasama antara kepala dinas dengan Kemenak itu harus ada sinkron gitu antara kedua gitu. Jadi biar nampak gitu, kami pun mudah gitu di bawah gitu. Masalah tentang SK bersama bagi yang sertifikasi ya oke, memang ada suratnya dari Kemenak itu menyurati ke dinas bahwa buat SK bersama bagi sekolah yang penambahan jam di sekolah lain. Oke, terima kasih Pak Zuri. Jadi memang ya Bapak Ibu, dari Juknis ini kita nampak ya bahwa SK, KKG, MGMP itu harus ditandatangani oleh dua kementerian, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Kota. Namun masalah yang ada di lapangan berbeda-beda ya Bapak Ibu, karena belum adanya sinergisitas atau duduk bersama ya antara Kemenak dengan dinas masalah guru PAI ini, sehingga kita selalu mendapat kendala di saat kita pergi ke dinas, katanya kita ke Kemenak, kata Kemenak kita ke dinas. Jadi tepat di saat ini saya akan bertemu dan beberapa kawan dari SMP. Ya, saya tidak mau kalau hanya atas nama saja. Ya, kita harus musyawarahkan semuanya, apalagi ini menyangkut kawan-kawan banyak di SMP. Kalau saya secara pribadi sebetulnya lebih cenderung menyerahkan ketua MGMP SMP ini kepada guru ketimbang kepada kami yang menjabat sebagai kepala sekolah itu. Karena kesibukan di luar kan banyak, ada lagi dari KKS segala macam. Mungkin yang lebih pas berkecimpung di ketua itu, kalau saya lebih cenderung guru. Maka ada beberapa guru rencana saya akan kita orbitkan untuk ketua MGMP SMP ini kalau mereka bersedia. Sengaja ini, kita punya kendala sebenarnya, tapi terkadang kendala itu bukan kendala. Persepsi kita aja itu kendala. Coba Bapak Ibu, selama ini di MGMP menurut Bapak Ibu, apa kendala kita? Contoh, apa kendala kita dalam mengembangkan ini? Anggota tidak datang. Itu memang ada. Tapi kan bisakah itu dirubah? Bisa. Ya, kenapa bisa? Terkadang anggota itu kan datang sekali. Itu tengok deh. Pertama ada uangnya, kalau aku ndak pengen dia tadinya. Kau tipe foto-foto. Kalau tipe foto-foto suka videonya kan. Kotak saya tidak datang. Sekali kok biar tidak datang. Sudah tahu ini tidak datang deh. Ya. Jadi image seperti itu kita bangun. Kalau seandainya ada sesuatu yang akan dijemput oleh kawan kita di MGMP, saya pasti datang. Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan untuk tingkat provinsi, di
yang tingkat kabupaten harus bergerak, harus ada gitu. Karena KKG MGMP inilah yang menjadi wadah kita, mitra kita juga bagi kami di Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan, pertemuan, share informasi dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Jadi silakanlah setelah acara ini nanti bulan puasa di apalagi mana yang perlu diresapel, mana kecamatan yang belum punya pengurus, Bapak Ibu bentuk. Ya ini Bapak Ibu, ketika ada bom bantuan di akhir tahun. Nah ini kita kadang kecil kan, siapa yang ini gitu kan. Ada yang kita ini kadang-kadang dia tidak siap pula ada seperti itu. Ada yang mau tapi perangkatnya tidak lengkap gitu kan, tidak bisa juga gitu. Jadi inilah kita makan. Yang penting nawaitu kita tidak seperti itu, tapi ya perangkat ini kita harus ada. Sehingga saya kalau baca di grup nasional itu MGMP KKG-nya Jawa Timur itu lumayan. Di Jawa, Jaten, ya, Jogja, Jabar itu luar biasa. Sekarang dia jadi narasumber nasional, malah kan ketua KKG MGMP-nya. Yang berikutnya tentang PPG kita 2021 itu kan ada 197 yang ikut, dan yang tidak lulus banyak Bapak Ibu. Itu dilakukan secara Zoom. 18 apa ya yang lebih, saya tidak bawa pula data ini. Tapi banyak yang tidak lulus. Tentu yang tidak lulus jadi retaker ya, diberi kesempatan lagi sekarang ini. Nah kita agak susah memantau dari Kanwil ini. Kenapa? Karena panitia pusat itu langsung ke akun guru gitu. Nah, jadi guru yang kami dapatnya kalau guru cerita baru dapat kita Bapak Ibu informasinya. Dan kadang-kadang hasil ya, setelah hasil baru terpantau oleh kita. Kenapa? Karena ada update data lagi di siaga, sehingga di situ kita kadang baru tahu pula. Jadi mohon ini Bapak Ibu kepada kawan-kawannya juga disampaikan di grup untuk paling tidaknya sekali sehari itu dibuka akunnya, karena itu informasi yang ketiga ya, saya kira ya, yang ini yang PPG, yang pertama tadi KKG MPP, yang kedua penilai angka kredit kita, yang ketiga PPG, yang keempat saya informasikan tentang TPG. Nah, TPG kita Bapak Ibu untuk PNS tidak ada masalah dananya, dana untuk sertifikasi ya. Insyaallah untuk yang PNS aman sampai saat ini. Yang bermasalah kita adalah yang non PNS. 2021 sampai tahun ini pencairannya di provinsi ya, di Kanwil, di kami di bidang Pakis. Nah kita sudah mengajukan maksimal ya, pengajuan anggaran tahun kemarin yang kita butuhkan itu adalah 15,9 M, yang keluar cuma 1,7 M, jadi ada 14. Nah sementara Juknis kita harus membayar ini yang untuk Januari sampai Maret itu dirapel pada bulan April bulan depan. Nah untuk merapel itu aja juga tidak cukup itu yang 1,7 itu. Jadi terpaksa lah yang P3K tetap dibayar 1.500.000 dulu ya, nggak bisa dibayar sebesar gaji yang di SK P3K-nya. Itu salah satunya. Dan yang kedua memang di FIPA-nya juga perlu muncul itu P3K. Itu kan kebijakan Kanwil aja.
belum muncul juga, padahal kita sudah usulnya sudah seperti itu. TPG non PNS ya, 1 non PNS non invasi sekian, non PNS invasi, non PNS PDKK kan sekian dananya. Tapi yang keluarnya juga non PNS non invasi, non PNS invasi itu juga yang keluar PDKK ini nggak keluar juga di Pengarahan penutupan di Pak Kabit dalam kegiatan acara pembinaan KKGMP kita ini. Waktu yang seluruhnya kita berikan kepada Pak Kabit, untuk silakan dengan supaya Baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang diwakili oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Bapak Dr. Haji Hussein PD dan Dr. Ibnu Maju yang saya hormati Bapak Dr. Haji Darimus, Kepala Seksi atau Subkoordinator di PAI Menengah, dan Pak Dr. Haji Ridwan, Kepala Seksi atau Subkoordinator di PAI Tingkat Dasar. Selanjutnya para narasumber yang kami hormati dan teristimewa Bapak Ibu sekalian, guru-guru pendidikan agama Islam yang bergabung di dalam KKG dan MGMP kecamatan atau kabupaten Kampar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya informasikan dulu satu, saya begitu agak sibuk tadi kita berkumpul dengan para ulama Kabupaten Kampar, para profesor, dokter, ikut juga Pak Rektor kita. Allah, dalam sekian jam lagi kita masuk Ramadan ya, masuk Ramadan. Jadi ada yang balik maunya sonjo iswa hari Jumat, lima kasai, ada yang beli maunya hari Sabtu. Kalau beli mau dulu kalau nggak ini ada dulu potang mogang namanya. Nah, apa dia pernah potang mogang? Tapi ya Ridwan ya, Ridwan muda kan. Dulu kala ketika dia tidak ada kalender contoh wakil, tidak ada teropong bulan bintang lah, informasi bukan satu kusuk. Maka pada bulan Sa'ban lah dah jauh le nampak le para guru suau baiklah buya wang alim, buya suluk mengaji dengan ilmu pala. Biasanya tu pagi hari mulai mengaji itu. Maka dapat kesimpulan pada zaman sesuk isu pagi awak beli mukasai dan isu ini awak berpuasa. Jadi lagu boleh dipegang tua atau kiai lagu boleh dipegang seh, ala boleh dipegang maka benar bola potang itu bernama potang mogang. Apa namanya? Potang mogang. Dia akan potang balik mau kasai bagai. Kalau di Pekanbaru potang mogang namanya. Apa nama tapi juga namanya potang mogang. Pogang itu adalah dipogang pituaro. Kalau jadi Ridwan, itu bernama potang mogang. Ya dulu jenis itu lah boleh dipegang orang tua, lah boleh dipegang orang buya, lah boleh dipegang kok. Nah ya, tahun sudah di paso, mana pola potang mogang. Awak besok gua ada bersih ke? Ada awak nak potang mogangnya atau beli mokasainya Jumat, ada nak pada hari Sabtu. Apa dia berbeza Pak Kadit? Biasa aja. Nang sosial metodenya menggunakan Matahari Samsiah. Yang siap menggunakan bulan. Metode itu sama Rasulullah sudah disebut dari Rasulullah 2 metode. Dihitung kalau yang pertama dah bulan, tanda tapi itu dihitung mana bulan. Akhirnya nampaknya bersepakat,
Tak apa juga lah. Tak lebih sawat sobi lo. Oh yang suatu puasa tu cobek boh. Nampak apa dasar? Nah kan itu bukan tu dia tak jadi hisap tu. Tahun 85 baru ketua SMPP terjadi dah waktu itu berdasarkan kalender Muhammadiyah gerhana matahari total jam 10.05 boleh di kalender Muhammadiyah lah bedanya 10.05 boleh bulan belajar lagi baru tahun 1985 bulan itu tanggal itu gerhana total matahari dan tandai mana baru lah tahun tu dia uang pokoknya ayah gua hilangnya deh tiba itu dia tunggu lewat 3 detik saja lewat 3 detik nah toh hitungan udah san selisih 3 detik ni iya dia waktu tahu salah waktu tahu itu dah kena iya namanya hitung cakap iya toh dia tu tahu salah ayahnya tahu ni wala ni tujuan nah itu dalam 85 gerhana matahari total saya ingat itu Pak Bapak lah kelas berapa Pak di Kusur Pak nah gerhana matahari total itu takut nanti ikuti-ikutinya nah kalau kalender Muhammadiyah itu lewat 3 menit 10.05 boleh lewat 3 menit jadi bedanya 10.05 boleh gerhana total matahari lewat nak 3 minit lah lewat 3 dotiok lewatnya takut apa dari Mus dah sampai 3 dotiok sebenarnya 3 dotiok kurang saya abe jago ahli hisap Akurat ya Pak. akurat apa Pak Eduardo dia ngomong dia ada ngomong dia dan kalau dia tahu bono dia usai dia putu dan ini saya iya dia kira dalam motor lesen jadi tidak bisa awak memandang enteng itu karena hitungan itu juga itu aku buktikan kan bisa mentung ini nah sekarang ini dari 200-an orang yang telah melakukan menerokok dan ditipu kan dihitung dia puasa itu potang mogangnya adalah hari Sabtu 2 Kabupaten Lobio yang se-Indonesia kata Mina jadi tidak disambung puasa makan sebagian tidak ada puasa itu biasa-biasa aja nah nanti lewat tapi coba puasa bercemil-cemilnya mana aku dan ke Ramadan lain sopi tadi abang bilang bang puasa dan solo satu puasa ya kami ya jadi bang dah apa ya dia betul dan baguku aku temani itu aja tidak ada masalah kau usah disuk dan dia tidak ada masalah bagus itu pemerintah iya Pemerintah dan jalur. Tidak masuk tidak masuk itu masalah jadi waktu masuk dia bapak ibu dia Iya Pak. masuk yang kedua derajat hilangnya kini oleh negara-negara Islam di Asia Tenggara dijadikan 3 derajat ini sama tahu yang dulu itu kan 2 derajat alhamdulillah kayak gitu tetapi tidak ada masalah mudah-mudahan lebaran awak sama insya Allah. Terima kasih. Dan dalam hal itu Bapak Ibu sekalian, awak harus menjadi orang yang bijaksana. Jadi Bapak Ibu pula mengkompori usahakan itu ya, tidak kotoran aja pemerintah. Jadi itu pula boleh Pak Ibu ya, kau guru agama ya, guru agama Islam. Aja nak perlu mengkompori kan, hanya dia tidak kotoran aja negara. Kalau itu pengajaran dua-dua. Memandai. Nah, copik-copik panjang aja. Kalau cukup, karena matahari tadi man 3 dotik uang meleset 2,5 dotik lah tiba. Iya. Nah, ada bohong ya, Pak.
makanya ada lo aku ini. Walau biasa lah perbedaan. Yang dia tidak boleh mencaci maki, tidak boleh senyum meninju, damai-damai aja. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, dengan istri saya, anak saya, ya kodok tidak sama kuasa. Ini biasa-biasa. Ini sangat menghormati aku, sangat menyayangi aku. Apa itu seperti itu? Sesuai dengan keyakinan. Tidak ada masalah. Yang ketiga mau bercerita tentang moderasi. Mungkin tadi lagi singgung mungkin Pak dari moderasi itu sekedar mengulang-ulang pada Bapak itu adalah pikiran awak, cara berpikir, cara awak bertindak, tidak terlalu ekstrim dan tidak pula terlalu liberal, tapi ada garis tengah, adil. Apa contohnya Pak? Contohnya sederhana, berpikir adil. Ketika ada non-muslim merayakan hari ibadahnya, aja pulau awak sakit kepala awak menengok ini, biasa aja. Karena awak adalah satu keluarga besar. Jadi halang-halanginya. Demikian juga ketika ada umpamanya dalam komunitas awak ada suku lain umpamanya, tidak perlu orang luar mencaci makinya, tidak perlu abang menerjemahkan ini orang yang begini tidak, biasa saja, karena dia dapat Allah SWT yang berada kita dalam ketakwaan. Jadi moderasi kita berpikir jalan tengah, jalan adil. Jangan ada orang yang merasa dikecilkan, jangan ada orang yang dizolimi, jangan ada orang yang dikucilkan, jangan ada orang yang beribadah. Yang kita pegang Bapak Ibu sekalian sebagai penyelenggara negara, orang-orang yang dieskakan oleh negara, kita dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih dan kurang maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.